Ustadz, terutama hapunten pisan. Kebetulan saya sedang di perjalanan Ustadz, di kereta api dari Banjar menuju Bandung. Mohon izin, mohon maaf hapunten, saya tidak on kamera insya Allah. Assalamualaikum Ustadz Damang. Saya alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sambil menunggu kehadiran yang lain, kita buka saja kegiatan pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan rasa syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang sampai dengan saat ini tidak pernah berhenti terus kita rasakan, terutama nikmat yang paling besar dalam hidup kita, yaitu nikmat iman dan Islam, juga nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak akan terhitung dan tidak akan sanggup siapapun untuk menghitungnya. Kita berdoa kepada Allah semoga kita menjadi hamba-hambanya yang terus bersyukur dan juga terus diberikan kekuatan untuk terus meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita sampai akhir hayat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan dan panutan kita semua, suri tauladan uswatun hasanah, manusia yang tersempurna, yang mulia dan agung dan tercinta, pahlawan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga tidak lupa pada para keluarganya, para sahabat, para tabiin, para ulama, guru-guru kita semua, dan sampai pada seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada ruangan kajian online ini digolongkan Allah sebagai umatnya untuk istiqomah dan juga sampai pada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam yang sangat baik ini kita Allah pertemukan kembali di dalam kegiatan yang sangat baik, kegiatan yang rutin senantiasa kita laksanakan setiap hari had, yaitu kegiatan thalabul ilmi yang insya Allah akan terus berjalan walaupun secara online, namun alhamdulillah tidak mengurangi insya Allah segala keutamaan akan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menuntut ilmu. Semoga apa yang kita laksanakan selain menambah ilmu, menambah amal, juga meningkatnya keimanan kita, juga menjadi wasilah. Semoga kelak kita pun akan dikumpulkan bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sambil menunggu yang lain, alhamdulillah kita seperti biasa seiring berjalan waktu tentunya akan bertambah peserta kajian kita. Kita mengucapkan terima kasih juga pada guru kita Ustadz Ihsan yang senantiasa istiqomah rutin mengisi tausiah untuk kita semua. Semoga menjadi amal ibadah dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya bagi kita juga semua menjadi amal yang sangat baik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita buka kegiatan pada malam hari ini dengan kita bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk kepada kajian, sekali lagi saya memohon maaf kepada terutama kepada guru kita Ustadz Ihsan, hapunten pisan Ustadz, dan kepada Prof Asali juga kepada para jamaah sekalian, hapunten anu kasuhun, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebetulan saya sedang di perjalanan saat ini dari Banjar menuju ke Cimahi. Sedang di dalam kereta, Prof. Abdi hapunten. Di dalam kereta. Tapi insya Allah saya akan terus menyimak. Aduh, sayang sekali kajian sangat bagus pada malam hari ini. Insya Allah tema yang akan dibahas pada malam hari adalah kita tetap tadabbur Quran bersama guru kita Ustadz Ihsan, dan merupakan tema yang sangat baik dan ayat yang sangat luar biasa untuk dibedah. Terutama ini sangat berhubungan sekali, kuat korelasi dengan rukun iman yang terakhir tentunya ya, yang tentunya banyak dipertanyakan oleh kita semua, oleh siapapun kaum muslimin wal muslimat, yaitu bab takdir, iman kepada qada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita langsung saja kepada guru kita. Silakan juga kepada para jamaah untuk menyiapkan alat tulisnya, mushaf Qur'annya barangkali untuk dicatat poin-poin yang penting sehingga kita bisa menanyakan beberapa hal yang mungkin tidak kita pahami
di akhir kajian. Dan juga mohon doanya Prof. Oki, Bapak Ketua DKM saat ini informasinya saat ini mungkin sedang berada di Madinah ya. Beliau sedang menjalankan umroh. Kita doakan semoga beliau disehatkan, dilancarkan ibadahnya dan ibadahnya mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadi doa untuk kita semua. Semoga kita juga dimudahkan segera untuk bisa berangkat ke sana. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kepada guru kita Ustadz Nur Ihsan Jundulo untuk kajian pada malam hari ini, Tadabbur Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Waktu dan medianya kami persilakan. Mangga Ustadz. 11. Baik. Ayat 11. Suara saya jelas ya? Sangat jelas Ustadz, alhamdulillah. Baik, siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk terus beramal soleh, mengumpulkan bekal-bekal terbaik kita. Mudah-mudahan setiap waktu yang Allah berikan, mudah-mudahan selalu terisi dalam kebaikan, dengan kebaikan. Semoga nikmat yang Allah limpahkan kita syukuri, kita gunakan dalam ketaatan. Kita doakan guru-guru kita, sesepuh kita, senior kita, semoga Allah panjangkan umurnya. Prof. Azhari mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah, disehatkan, keluarganya dijaga oleh Allah. Amin. Keluarganya disoleh-solehahkan, dan mudah-mudahan kita semua juga bisa mengikuti ya jejak yang baik dari para pendahulu-pendahulu kita yang baik, insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah malam hari ini kita akan sama-sama mengkaji, mentadabburi satu di antara ayat yang insya Allah penggalannya populer, ya, penggalannya masyhur insya Allah. Yang mana penggalan ayat ini ada di dalam surat ke-13, surat Ar-Ra'du ayat ke-11. Malam ini kita akan tadabbur satu ayat, mudah-mudahan ada banyak hikmah, ada banyak ilmu, ada banyak bekal dalam beramal yang bisa kita bawa dalam keseharian insya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Lahu, bagi manusia, mu'aqibatun, ada malaikat-malaikat yang bergiliran mengikutinya. Min baini yadayhi, di depan tangannya, wa min khalfihi, dan di belakangnya. Yahfazunahu min amrillah, mereka menjaga manusia atas perintah Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yughayyiru, tidak akan mengubah, ma biqaumin, keadaan suatu kaum, hatta yughayyiru, sehingga mereka sendiri mengubah, ma bi anfusihim, keadaan diri mereka sendiri.
Wa idza aradallahu biqaumin su'an, dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, fala maraddalah, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Wa ma lahum min dunihi min wal, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya 2 baris saja ayat ini kalau di slide begitu ya. Tapi kalau di Al-Qur'an ada beberapa baris. Insya Allah selain pemahaman yang akan kita dapatkan, mudah-mudahan hafalannya juga bisa kita dapatkan. Mudah-mudahan masuk dalam list tambahan hafalan kita insya Allah. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Dari ayat ini ada beberapa poin yang insya Allah akan kita angkat, yang akan kita kaji bersama-sama. Ada 5 hikmah, 5 poin utama kandungan dari surat Ar-Ra'du ayat ke-11. Yang pertama, ayat ini mengajak kita untuk meyakini keberadaan para malaikat, iman kepada para malaikat, dan hikmah beriman kepada para malaikat. Kenapa para malaikat harus kita imani keberadaannya? Ya, sementara beriman kepada makhluk gaib yang lain seperti jin, begitu, termasuk makhluk yang gaib, tidak termasuk ke dalam rukun iman, tapi masuk dalam ciri ketakwaan secara umum. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang tanpa keyakinan atau hilang keimanan kepada para malaikat, maka seseorang tidak bisa disebut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. 6 rukun iman 6 rukun iman ini satu kesatuan yang tidak bisa dipilih salah satunya atau dipilih tanpa yang lainnya. Beriman kepada Allah tapi tidak beriman kepada malaikat tidak disebut orang beriman. Beriman kepada Allah tapi tidak beriman kepada kitab Allah tidak juga disebut beriman. Beriman ke Allah tapi nggak percaya ada hari akhir. Ini bukan manusia yang beriman. Beriman kepada Allah tapi nggak percaya qada dan qadar, tidak percaya takdir, juga tidak bisa disebut beriman. Jadi rukun iman adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipilah, ya. Tidak seperti makan di parasmanan, yang kita suka kita ambil, yang tidak suka kita tinggalkan. Rukun iman ini bukan parasmanan. Semuanya satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, iman kepada para malaikat. Ini kandungan ayat 11 surat Ar-Ra'd. Yang kedua, nanti kita akan lihat kembali ke ayatnya. Ayat ini juga mengajarkan, menyampaikan kepada kita, memberitahukan kepada kita apa saja tugas-tugas malaikat, apa saja pekerjaan para malaikat. Kemudian yang ketiga, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sedikit tentang kemuliaan manusia, keistimewaan makhluk yang namanya manusia, makhluk nomor 1, gitu ya, makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat yang diperintahkan sujud kepada manusia dimuliakan oleh Allah, bukan mulia dengan sendirinya, tapi mulia karena dimuliakan oleh Tuhannya. Ini kandungan yang ketiga dari surat Ar-Ra'd ayat 11. Kemudian yang keempat, iman kepada qada dan qadar. Ya. Iman kepada takdir, bahwa Allah sudah menggariskan perjalanan kehidupan umat manusia. Tapi di sisi yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan
keleluasaan kepada manusia, khususnya dalam konteks ayat ini, untuk memilih takdirnya sendiri. Jalan hidupnya sudah digariskan, tapi memilih jalan yang mana yang akan dilaluinya, Allah berikan pilihan. Ini bab keempat, kandungan keempat dari ayat ini. Dan yang terakhir, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama terkait dengan keimanan kepada para malaikat. Kalau kita lihat ayatnya, kita lihat di penggalan pertama dari ayat ke-11 ini. Bagi manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran. Di muka, di belakang, mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dialog yang ada pertanyaan dari siapa namanya, Utsman bin Affan. Hanya mohon maaf saya belum menerjemahkannya. Ini saya kutip. Dialog ini ada di tafsir At-Tabari. Tafsir At-Tabari ayat ke-11 surat Ar-Ra'd. Imam At-Tabari mengangkat riwayat ini. Kata Imam At-Tabari, datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bertanya, Dakhala Utsman bin Affan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala. Utsman datang ke Rasulullah kemudian bertanya. Apa pertanyaan Utsman? Ya Rasulullah, akhbirni anil abdi kam ma'ahu min malak. Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang seorang hamba, berapa banyak malaikat yang mengiringinya? Berapa banyak malaikat yang menyertainya? Berapa banyak malaikat yang mengikutinya? Bapak Ibu, sudah disimpulkan ya, 20 malaikat di judulnya. 20 malaikat yang mengiringi manusia setiap harinya. Pagi atau siang dan malam itu 20 malaikat. Seorang manusia setidaknya diiringi, diikuti, dibersamai oleh 20 malaikat, dijaga oleh 20 malaikat. Ya. Kalau bahasa Al-Quran tadi, mereka menjaga manusia atas perintah Allah. Menjaga ini maknanya ada dua. Menjaga dari bahaya, atau menjaga amalan manusia supaya tidak ada yang hilang. Gitu. Atau bahasa kitanya menghafal, mencatat. Yahfadhunahu min amrillah, artinya mencatat, menjaga amalan manusia. Kata Utsman bin Affan, akhbirni anil abdi kam ma'ahu min malak. Ya Rasulullah, berikan kabar, beritahu saya seorang hamba berapa banyak malaikat yang menyertainya. Dirinci oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malakun ala yaminika. Yang pertama kata Nabi, malaikat di kananmu. Kalau tadi Allah di ayat 11 surat Ar-Ra'd hanya menyebut malaikat yang di depan dan di belakang, ya. Menyebut malaikat yang di depan dan yang di belakang. Tapi kalau min baini yadayhi wa min khalfihi, di muka dan di belakangnya. Di riwayat ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merinci. Kata beliau, malakun ala yaminika, ada malaikat di sebelah kananmu. Keimanan kepada para malaikat, karena namanya iman itu dengan keyakinan, ya. Kadang bukti dari keimanan adalah kita percaya walaupun kita tidak melihatnya. Kita percaya walaupun kita tidak melihatnya. Nah, kalau kita nengok ke belakang, di kanan saya hanya ada tembok. Di kanan saya tidak ada apa-apa, tidak ada siapa-siapa. Kalau kita hanya mengandalkan mata, kalau kita hanya mengandalkan mata yang ada di kepala kita. Ini bicara keimanan. Malakun ala yaminika ala hasanatika.
Dalam riwayat ini Rasulullah menyebutkan jumlahnya dan tugasnya sekaligus. Di sebelah kanan, tugasnya ala hasanatik. Tugasnya untuk kebaikan-kebaikanmu. Kebaikan-kebaikanmu, mencatat kebaikan-kebaikan kita. Wahua, dan malaikat yang ada di sebelah kanan kita ini, aminun alalladzi ala shimal. Malaikat yang di sebelah kanan, dia yang menjadi penanggung jawab malaikat yang ada di sebelah kiri. Jadi ada dua, yang pertama di kanan, yang kedua di kiri. Ketuanya yang ada di kanan, pemimpinnya malaikat yang ada di kanan. Yang bertanggung jawab terhadap kebaikan manusia adalah malaikat yang ada di kanan. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Fa'idha amilta hasanatan, kutibat asyratan." Kutibat asyrat. Kalau manusia mengerjakan kebaikan, maka akan dicatat oleh malaikat yang di kanan ini 10 kebaikan. Tugasnya sudah demikian. Ya. Tugas kita bukan menghitung berapa pahalanya, tugas kita adalah beramalnya. Tidak perlu mengambil tugasnya malaikat, begitu ya. Biarkan malaikat yang bertugas menghitung, tugas kita adalah beramal. Wa idza amilta sayyi'atan. Kalau manusia melakukan keburukan, nah, ternyata ada dialog antara malaikat di kanan dan malaikat di kiri kita, di kiri manusia. Kalau melakukan kebaikan, langsung dicatat. Dibalas 10 kali, catatannya 10 kali pahalanya. Tapi kalau manusia melakukan keburukan, qala alladzi 'ala shimal lillazi 'ala yamin. Malaikat yang ada di sebelah kiri, itu berkata kepada malaikat yang ada di sebelah kanan, uktub, tulis. Dia sudah berbuat buruk nih, tulis. Melaporkan, yang di sebelah kiri melaporkan, nyuruh malaikat sebelah kanan untuk mencatat, karena penanggung jawabnya. Uktub, tulis. Kata malaikat kiri ke malaikat kanan. Kata malaikat yang ada di sebelah kanan, enggak, saya nggak akan tulis. La'allahu yastaghfirillah. La'allahu yastaghfirullah wa yatub. Enggak, saya nggak akan tulis. Boleh jadi dia langsung istighfar atau dia bertaubat. Jadi dosa tidak akan langsung ditulis oleh para malaikat ketika langsung diistighfari atau langsung taubat. Seketika saat itu juga. Fa'idha qala thalathan. Tapi kalau sudah 3 kali malaikat yang di sebelah kiri itu berkata, tulis. Itu artinya tidak segera mengistighfari dosanya, tidak segera meninggalkan perbuatan buruknya, tidak segera memohon ampunan kepada Tuhannya. Setelah 3 kali malaikat nyuruh untuk menulisnya, kata malaikat yang ada di sebelah kanan, "Na'am." Ya oke lah kalau begitu. Uktub arahanallahu minhu. Kalau begitu kita akan tulis arahanallahu minhu. Mudah-mudahan Allah memberikan kita rehat dari orang ini. Fabi'sal qarin. Manusia ini adalah seburuk-buruknya teman kita. Seburuk-buruknya yang kita dampingi. Kemudian kata malaikat, ma aqalla muraqabatahu lillah. Manusia ini ketika dia berbuat buruk, amat sedikit sekali merasa diawasi oleh Tuhannya. Wa aqall istihya'ahu minna. Manusia ini sedikit sekali rasa malunya dengan kita, dengan para malaikat yang menyaksikannya. Nggak tahu malu disaksikan oleh para malaikat. Yaqulullah, kemudian kata Rasulullah SAW, Allah berfirman terkait dengan malaikat di kanan dan di kiri ini dalam surat Qaf ayat ke-18. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak dilafazkan sebuah kalimat, tidaklah seseorang itu melafazkan sebuah kalimat kecuali ada raqib dan atid yang menyertainya. Ada malaikat raqib, ada malaikat atid yang menyertainya. Nah, Bapak Ibu, keimanan kita kepada malaikat membuat kita jadi
malu, ya, punya rasa malu. Kalau orang sudah punya rasa malu, akan menjaga dirinya. Kita malu kalau dilihat orang, begitu ya. Kita akan jaim, akan jaga iman. Kalau dilihat oleh orang lain, akan jaga image kalau dipantau oleh orang lain. Rasa malu membuat, kata Nabi, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu tidak akan membawa kecuali kebaikan. Rasa malu itu akan memberikan kebaikan. Dan orang yang beriman, rasa malunya lebih tinggi dari orang yang tidak beriman. Kenapa? Karena dia malu bukan dengan yang terlihat saja, tapi dia malu dengan sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Tidak terlihat oleh dirinya sendiri bahkan, tapi dia yakin ada yang mengawasinya, ada yang membersamainya, ada yang menyertainya. Sehingga pengawasan melekatnya itu cukup dari malaikat, begitu ya, waskat, pengawasan malaikat. Ma'aqal muraqabatahu lillah wa aqal istihya'ahu minna. Manusia ini amat sedikit sekali merasa diawasinya oleh Allah. Manusia ini amat sedikit sekali rasa malunya terhadap para malaikat. Ini dua malaikat yang pertama. Yang kedua, yang berikutnya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Utsman bin Affan, wa malakani min baini yadaika wa min khalfika. Satu di kanan, satu di kiri, satu di depan, satu di belakang. Wa malakani, dan dua malaikat, min baini yadaika, di depanmu, wa min khalfika, dan di belakangmu. Inilah yang kemudian difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat 11 surat Ar-Ra'd, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Kenapa di ayat, Bapak Ibu nanti kita bahas ya, kenapa Allah menyebutnya bergiliran. Jadi 4, depan, belakang, kanan, kiri. Yang berikutnya, wa malakun qabidun ala nasiyatik, dan malaikat yang menggenggam ubun-ubun manusia. Ada malaikat yang menggenggam ubun-ubun manusia. Memang tidak kita rasakan ya bagaimana caranya malaikat menggenggam ubun-ubun manusia. Kalau bapak menggenggam ubun-ubun anak, ya, terasa oleh anaknya. Tapi ini malaikat makhluk Allah yang tercipta dari cahaya. Kita tidak tahu seperti apa wujud aslinya. Hanya dengan beriman kepada malaikat ini kita percaya. Apa tugasnya? Fa idza tawadha'ta lillah rafa'aka wa idza tajabbarta 'ala Allah khashamaka. Tugas malaikat yang memegang ubun-ubun manusia, kalau manusia tawadu, maka ubun-ubunnya akan diangkat. Kalau manusia yang sombong, maka ubun-ubunnya akan direndahkan. Ini tugas malaikat yang kelima yang memegang ubun-ubun manusia. Berikutnya, wa malakani, dan ada dua malaikat ala syafataika yang ada di mulut kita, ya, yang menjaga, yang mengawasi mulut kita. Wa malakani ala syafataika laisa yahfadhani alaika illa shalah ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dua malaikat yang mengawasi mulut kita, tugasnya kalau lisan kita mengucapkan sholawat. Ini pembagian tugas di malaikat begitu luar biasa. Ya. Hanya memantau. Dari lisan kita akan keluar sholawat. Kalau keluar sholawat akan dicatat sholawat ini akan dibawa ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk disampaikan. Ya Rasulullah, ada salam dari si fulan, ada titipan salam dari si fulan. Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dua malaikat ya yang mengawasi mulut kita untuk memantau sholawat kita. Belakang, kanan, kiri jadi 4, yang memegang ubun-ubun jadi 5, yang mengawasi mulut jadi 7. Wa malakun qa'imun ala fika, dan juga malaikat yang mengawasi bibir kita. Kalau tadi tugasnya memantau sholawat, malaikat yang ke-8 ini
la yada'ul hayyah tadkhulu fi fika, yang menjaga mulut kita supaya tidak dimasuki oleh hewan-hewan yang berbahaya. Yang menjaga mulut manusia supaya tidak dimasuki oleh ular, ya. Al-hayyah itu artinya ular secara bahasa atau hewan-hewan berbahaya lainnya. Itu tugas malaikat yang ke-8. Wa malakani, dan 2 malaikat berikutnya ala ainaika. 2 malaikat berikutnya yang menjaga mata kita. Ya, memantau mata kita, mengawasi mata kita. Sehingga semua kedipan mata, semua kerlingan mata, semua pengkhianatan yang muncul dari mata, semuanya diawasi oleh malaikat. Jumlah semuanya 10. Ya. Depan, belakang, kanan, kiri, ubun-ubun, 2 mulut, 2 menjaga sholawat, 1 supaya tidak masuk hewan, 2 di mata, total 10. Fahaulai asyratu amlakin ala kulli adamiyyin. Mereka semua ada 10 malaikat menjaga seorang manusia. Yanziluna malaikatal laili ala malaikatin nahar. Yang 10 malaikat ini bergiliran jaganya. Ada sifannya di antara malaikat. Ada yang jaga di malam hari, ada yang menjaga manusia di siang hari. Fahaula'i 'ishruna malakan ala kulli adamiyyin. Sehingga jumlah semuanya malaikat yang mengiringi manusia siang dan malam, dalam satu harinya ada 20 malaikat. Wa iblis bin nahar wa waladuhu bil lail. Dan iblis di siang hari, kemudian malam harinya anak-anak iblis, ya, syaitan-syaitan yang mengganggu manusia di malam harinya. Jadi dalam sehari kita dijaga 20 malaikat, sementara siang hari kita diganggu iblis, malam hari kita diganggu keturunannya iblis, ya, syaitan-syaitan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah bagian pertama kandungan dari surat Ar-Ra'du ayat ke-11 tentang dibalikin lagi. Apa? keimanan kepada malaikat dan Taruh lagi sini kan. Atau mungkin ada lagi satu lagi nggak tahu di mana. Mati sendiri. Apa nggak jawabin? Diem lagi. Sinyal. Ada suara-suara lain ini. baik. Ada yang bocor. Ya, siap. Kita lanjutkan lagi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keimanan kepada para malaikat ini sekali lagi membuat seorang manusia, ya, merasa malu kalau dia berbuat yang tidak-tidak. Merasa malu kalau dia berbuat buruk. Merasa tidak enak kalau ada yang melihat, ada yang memantau. Dan membuat bahagia kalaupun tidak ada yang melihat perbuatannya, karena Allah mengirim malaikat untuk mencatat perbuatan kita. Seorang yang beriman, dia tidak akan merasa kesepian. Seorang yang beriman, dia akan selalu merasa di tengah keramaian. Walaupun tidak di tengah keramaian manusia, ketika mengetahui riwayat ini, meyakini riwayat ini, dia tenang. Kalau orang melihatnya sendirian, dia punya keyakinan dia sedang dalam keramaian, dalam kebersamaan. Kanan, kiri, depan, belakang, di atas pegang ubun-ubun, kemudian di lidah, di lisan, di mulut, di mata, ada malaikat yang menjaga kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga feeling lonely itu tidak akan mengganggu orang-orang yang beriman. Perasaan tidak punya teman, tidak punya kawan, tidak ada yang membersamai, tidak ada yang mengawasi, itu jauh dari kamus orang-orang yang beriman. Malaikat mengiringi manusia 20. Dan 20 yang mengiringi ini tidak kelihatan.
Karena kadang sebagian manusia ketika selalu dibersamai terus-menerus, ada juga yang merasa tidak nyaman begitu. Tidak nyaman karena ya saya ingin ada jarak sedikit lah, dibersamai tapi ada jarak. Kita punya asisten, tapi asisten kita walaupun 24 jam, ya ada masanya kita ingin sendirian juga, ingin nggak terlihat begitu. Bukan apa namanya, tidak ada, tapi saya tidak ingin melihat asisten saya, misal asisten kita. Allah menciptakan malaikat menemani manusia, tapi tidak terlihat oleh manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rukun iman yang kedua ini, iman kepada Allah, kemudian iman kepada para malaikat, ini mudah-mudahan menambah kebaikan, ya, menambah kebaikan kita, menjaga diri kita, membuat kita lebih mawas diri. Yang berikutnya, kandungan dari ayat ini, setelah keimanan kepada para malaikat, kemudian tugas-tugas yang Allah berikan kepada para malaikat, yang ketiga tentang kemuliaan manusia. Apa yang dimaksud dengan kemuliaan manusia? Bapak Ibu, kalau kita lihat ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan keleluasaan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada manusia untuk mengubah, untuk memilih. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah kondisi suatu kaum sampai kaum tersebut mengubah diri mereka sendiri. Perubahan yang terjadi pada suatu bangsa itu dimulai dari diri sendiri, dimulai dari jiwanya, dimulai dari nafsunya, dimulai dari dirinya. Tidak ada perubahan pada sebuah bangsa, pada sebuah kaum, kalau diri setiap individunya mereka tidak mau mengubah keadaannya. Ini sudah menjadi rumus baku, terlepas dari apapun agamanya, apapun rasnya, apapun bangsanya, latar belakangnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Penggalan ayat ini, sebelum nanti kita lanjut ke penggalan ayat yang berikutnya, memberikan gambaran bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam tanda petik, ya, menunggu manusia dalam tanda petik. Artinya, kalau manusianya mau, Allah berikan. Kalau manusianya tidak mau, ya sudah. Seperti itu begitu. Tidak akan dipaksakan. Di penggalan ayat ini. Innallaha la yughayyir hatta yughayyiru. Allah tidak akan mengubah sampai mereka sendiri mengubahnya. Sampai mereka mengubah diri, maka Allah akan mengubah keadaan yang lebih besar. Bapak Ibu, inilah keistimewaan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia. Perubahannya itu tergantung dari keinginannya. Perubahannya itu dimulai dari kehendaknya, dimulai dari kemauannya. Ada kemauan, ada perubahan. Tidak ada kemauan, Allah biarkan. Baik perubahan dari positif ke negatif, ataupun perubahan dari yang negatif ke yang positif. Sehingga dalam perjalanan peradaban, perjalanan sebuah kaum, perjalanan umat manusia, semua perubahan itu dimulai dari kondisi jiwanya manusia atau nafsunya manusia, anfusnya manusia. Manusia bangkit, manusia jaya, manusia hancur, semua berawal dari diri manusia itu sendiri. Jiwa-jiwa yang bangkit, ya Allah akan berikan kebangkitan. Jiwa-jiwa yang unggul, maka Allah akan berikan keunggulan. Jiwa-jiwa yang lemah, jiwa-jiwa yang rapuh, ringkih, maka Allah juga akan sesuaikan begitu ya. Allah tidak akan berikan kejayaan kepada kaum yang jiwanya itu ringkih, rapuh, rusak. Kebangkitan, kejayaan, dan kehancuran, semua perubahan ini berawal dari ma bi anfusihim.
Kalau kita lihat di ayat-ayat yang lain yang punya hubungan dengan surat Ar-Ra'd ayat ke-11 ini, kita lihat dalam surat Al-An'am ayat ke-6 misalnya. Di surat Al-An'am ayat ke-6 ini, Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang sebab-sebab kehancuran suatu kaum. Kondisi suatu kaum yang tadinya berada di atas, begitu ya. Kondisi suatu kaum yang sebelumnya diberikan kekuatan. Saya ingin coba tampilkan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkil lakum wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bidhunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak generasi yang telah kami binasakan sebelumnya? Padahal mereka yang telah dibinasakan itu sebelumnya oleh Allah telah diberikan kedudukan dan teguh kedudukan mereka di muka bumi. Bangkit, jaya, tapi kemudian dihancurkan. Kenapa Allah hancurkan padahal sebelumnya Allah berikan keteguhan? Kenapa Allah binasakan padahal sebelumnya Allah juga yang memberikan kedudukan? Kenapa Allah lengserkan? Kenapa Allah jatuhkan? Padahal sebelumnya Allah juga yang memberikan kedudukan. Bahkan kata Allah di ayat ini, keteguhan dalam kedudukan yang belum pernah kami berikan kepada kalian. Kami curahkan hujan lebat di atas mereka, kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka, maka kami binasakan. Kenapa? Fa'ahlaknahum bidhunubihim. Ketika mereka mengubah kebiasaan, kehidupan, jiwanya dengan dosa, yang sebelumnya mereka menjaga diri dari keburukan, sebelumnya mereka menjaga diri dari dosa, sebelumnya mereka peduli dengan sebuah kemaksiatan, sebelumnya mereka itu mawas diri, menganggap bahwa dosa itu membahayakan, tapi setelah jaya, setelah mereka sukses, setelah mereka maju, setelah mereka punya kedudukan, setelah mereka tinggi, setelah mereka punya kekuasaan, setelah mereka punya segala sesuatunya, populer, familiar, dan seterusnya, kemudian terjadi perubahan. Sebelumnya ahli taat, sebelumnya punya semangat, sekarang hilang semangat, bahkan rajin maksiat. Nauzubillah min zalik. Karena dosa mereka, maka Allah binasakan mereka. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah kondisi suatu kaum kalau kaumnya sendiri mengubahnya, sampai kaumnya sendiri mengubah. Kalau sebelumnya menjaga kebersihan, Allah tidak akan mengubah kesehatan yang mereka miliki. Tapi kalau kaumnya mereka berubah jadi tidak peduli dengan kebersihan, maka Allah juga akan ubah kaum yang sehat jadi kaum yang sakit. Fa'ahlaknahum bidhunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Dan kami ciptakan sesudah mereka generasi-generasi yang lain. Bangkit lagi generasi yang lain, kemudian diberikan kejayaan oleh Allah. Kalau mereka tetap sama, maka Allah tidak akan mengubahnya. Kalau mereka berubah, maka Allah akan mengubah mereka. Bapak Ibu, di surat yang lain, misalnya dalam surat An-Nahl. An-Nahl, surat ke-16. Ya. Ayat ke-112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Allah Subhanahu wa taala membuat sebuah perumpamaan. Perumpamaan sebuah negara. Ya, negerinya tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berlaku buat negara kita, juga semua negara yang ada di dunia.
Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negara yang dulunya aman, dulunya tentram. Rizki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat. Dari atas, dari bawah, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dijuru, bro, dipantau, kalau kata orang Sunda. Melimpah ruah dari segenap tempat, tapi kemudian penduduknya berubah. Allah tidak akan mengubah kenikmatan suatu kaum sampai kaum tersebut mengubah diri mereka sendiri. Allah tidak akan mengubah berlimpah ruahnya rezeki kepada suatu kaum sampai kaum tersebut mengubah diri mereka sendiri. Yang tadinya kaum tersebut mereka begitu menjaga nikmat Allah, begitu bersyukur kepada Allah, begitu taat kepada Allah, begitu menjaga adab-adabnya, begitu menjaga etikanya, begitu menjaga luar biasa. Tapi ketika penduduknya mengingkari nikmat Allah, fakafarat bi an'umillah, maka Allah pun mengubah keadaan kaum tersebut. Fa'azaqahallahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasna'un. Allah rubah keadaannya karena mereka mengubah dirinya. Maka Allah membuat mereka merasakan kelaparan, ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka kerjakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini keistimewaan manusia, ya. Apa yang Allah berikan, apa yang Allah pilihkan untuk manusia, ini bergantung atau sesuai dengan apa yang dipilih oleh manusia itu sendiri. Ini keistimewaan umat manusia. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kemudian di surat yang lain, di surat Yunus, surat ke-10, ayat ke-24, juga punya kandungan yang sama, punya makna yang sama. Innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'amu hatta idza akhadatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha ataha amruna lailan aw nahara faja'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Perumpamaan kehidupan dunia itu seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Dengan air hujan kami tumbuhkan dengan subur tanam-tanaman. Ada tanaman yang dimakan manusia, ada tanaman yang dimakan hewan ternak. Ketika bumi itu telah sempurna indahnya sampai kepada puncak kejayaannya, dan bumi telah memakai perhiasannya, pernak-pernik kehidupan dunianya sudah Allah berikan, dan pemilik-pemiliknya mengira bahwa mereka pasti akan menguasainya. Mereka kemudian berubah, mereka tidak lagi bersyukur, penduduknya, orang-orangnya, jiwa-jiwanya berubah. Tiba-tiba datanglah azab Allah di waktu malam atau di waktu siang. Dan terjadilah perubahan, terjadi perubahan di negeri mereka yang tadinya subur, yang tadinya sempurna keindahannya, akhirnya tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit, seakan belum pernah tumbuh kemarin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat ini menggambarkan bahwa lingkungan yang ada di sekitar kita adalah cerminan dari jiwa-jiwa kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Setelah kita kaji dan bandingkan dengan ayat-ayat yang lain, semua fenomena yang terjadi di sekitar kita adalah cerminan dari jiwa kita. Cerminan dari jiwa manusia, cerminan dari diri saya dan diri kita semuanya. Contoh lagi misalnya. Di dalam surat As-Saff, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyesatkan manusia sampai manusianya sendiri yang memilih untuk tersesat.
Kita lihat di ayat yang kelima ini. Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ke Bani Israel, wahai Bani Israel, wahai kaumku, kenapa kalian menyakitiku? Padahal kalian tahu bahwa saya ini utusan Allah. Ya. Nabi Musa bertanya, kenapa kalian menyakiti saya? Saya ini Rasulullah. Kalian tahu saya ini utusan Allah. Kenapa kalian menyakiti saya? Kemudian kata Allah, maka ketika mereka berpaling, Allah palingkan hati mereka. Bapak Ibu, siapa yang duluan? Manusia dulu yang berpaling atau Allah duluan yang memalingkan manusia? Kalau kita lihat di ayat ini, ya penggalan ayat ini, bahwa apa yang dimulai oleh manusia, maka hasilnya, ujungnya, apa yang ditakdirkan oleh Allah kepada manusia. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke tema tadi bahwa Al-Qur'an di ayat-ayat yang lain ketika berbicara kehancuran suatu bangsa ini menguatkan makna surat Ar-Ra'd ayat ke-11 tadi. Mudah-mudahan ya perubahan itu adalah perubahan ke arah yang baik, bukan perubahan ke arah yang buruk. Jadi kaitannya nanti insya Allah pada bab terakhir mungkin ya, poin terakhir ini erat kaitannya dengan masalah takdir. Kalau Allah sudah menakdirkan sesuatu, lalu kenapa manusia bisa mengubah sampai akhirnya Allah mengubah begitu? Kalau Allah sudah menakdirkan sesuatu, jalan hidup seorang manusia itu sudah Allah gariskan. Lalu kenapa ada ayat ini yang memberikan gambaran bahwa manusia itu bisa mengubah keadaan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya sebelum kita lanjutkan ke poin masalah iman kepada qada dan qadar, ada beberapa hadis yang juga menguatkan makna dari ayat tadi. Jadi di hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan gambaran ya, bahwa kalau manusianya berubah, maka Allah akan berikan akibatnya. Allah akan berikan gambaran perubahan di lingkungan sekitarnya. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah ini, kalau di suatu kaum mereka mengubah yang tadinya perzinahan, yang tadinya perbuatan fahisyah, yang tadinya perbuatan keji itu tabu, kemudian bikin malu, aib, pamali, gitu ya. Orang sembunyi-sembunyi, tapi kemudian berubah. Di suatu kaum ada perubahan, zina jadi bebas, bahkan dikasih panggung, bahkan dibela, bahkan dilindungi, bahkan diberikan keleluasaan, dijaga begitu. Sebelumnya tabu, sekarang jadi bebas. Ketika manusianya berubah, maka Allah akan mengubah keadaan suatu kaum. Apa perubahan yang akan terjadi? Berangkat dari hadis ini, kata Rasulullah, maka manusia akan diuji dengan penyakit menular yang belum pernah ada pada generasi sebelum-sebelumnya. Dan yang kedua, kelaparan. Ini kalau terjemahan bahasa kekiniannya, penyakit menular itu krisis kesehatan, kelaparan itu krisis ekonomi. Gitu. Dua krisis yang beriringan keluarnya. Akibat dari krisis kesehatan, kemudian berdampak kepada krisis ekonomi. Dan ketika menyelesaikannya, seringkali terjadi tarik ulur, begitu ya. Untuk menuntaskan ekonomi, menyelesaikan masalah ekonominya, krisis kesehatan jadi terbengkalai. Untuk menyelesaikan masalah kesehatan, ya, perekonomiannya jadi terbengkalai. Ternyata
Kalau berangkat dari hadis ini, perubahan yang sedang terjadi pada jiwa manusia, kalau hal ini sedang terjadi ketika perzinahan merajalela, ketika bebasnya manusia memandang perzinahan. Dianggap sesuatu yang lumrah dan biasa-biasa saja. Dibela perzinahan dan seterusnya. Ya, homoseksual dan seterusnya. Yang kedua, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau di suatu kaum yang sebelumnya mereka itu malu kalau curang, sembunyi-sembunyi, kalau berbuat curang, begitu mengurangi timbangan sembunyi-sembunyi, orang-orang yang ketahuan berbuat curang itu dalam berekonomi, dalam berbisnis itu dipinggirkan, tidak punya tempat. Tapi ketika berubah kondisinya di suatu kaum atau kejiwaan orang-orang itu, mulai muncul orang-orang yang berbisnis dengan cara curang, yang berdagang dengan cara curang, dan mereka mendapat tempat, maka yang akan terjadi di kaum tersebut, kata Rasulullah, hidupnya, kesulitan hidup di negeri tersebut, biaya yang semakin meninggi, dan kezaliman terjadi di mana-mana. Yang ketiga, kalau di suatu kaum sebelumnya mereka perhatian terhadap kewajiban hartanya, mereka perhatian terhadap kewajiban zakatnya, tapi tiba-tiba orang-orangnya berubah. Mereka nggak peduli dengan zakat, nggak mau lagi menghitung berapa harta yang harus dikeluarkan buat zakat, maka akan terjadi perubahan juga pada kaum tersebut. Hujan itu akan turun, tapi bukan untuk manusia, untuk hewan-hewan saja. Manusianya sendiri nggak bisa mendapatkan manfaat. Akhirnya jadi banjir, jadi longsor, dan seterusnya. Ingkar janji, kalau satu kaum, orang-orangnya, jiwanya banyak yang suka ingkar janji, maka kata Rasulullah SAW, kaum tersebut akan dikuasai dan dijarah oleh musuh. Sumber daya alamnya akan diambil, dirampas oleh orang lain. Yang kelima, kalau di suatu kaum yang sebelumnya mereka itu merujuk kepada kitab suci, mengagungkan kitab suci, memuliakan kitab suci, tapi kemudian sedikit demi sedikit mereka berubah, mulai meninggalkan kitab suci, menghinakan kitab suci, merendahkan kitab suci, tidak mau lagi bersentuhan dengan kitab suci. Maka yang terjadi di kaum tersebut, Allah juga akan rubah kaum tersebut yang sebelumnya bersatu, yang sebelumnya toleran, yang sebelumnya baik-baik saja bersama, yang terjadi hilangnya persatuan dan akan terjadi keributan antar sesama anak negeri tersebut. Nah, Bapak Ibu, begitu banyak ya ayat-ayat dan hadis-hadis yang menegaskan, menguatkan makna tadi. Allah nggak akan mengubah sampai manusianya sendiri yang berubah. Sampai manusianya sendiri yang berubah. Di ayat ini juga demikian. Di hadis ini. Kalau sebelumnya umat Islam itu disegani, kalau sebelumnya umat Islam itu ditakuti, kalau sebelumnya umat Islam itu dihormati, ya, bahkan kata Nabi, jarak 1 bulan, karena dulu belum pakai pesawat begitu ya, sebelum umat Islam datang ke satu tempat, jarak 1 bulan perjalanan, kalau orang dengar umat Islam akan datang, mereka sudah segan gitu ya, hormat, padahal belum datang orang Islamnya, tapi sudah segan. Apa yang terjadi ketika umat Islam jumlahnya banyak, tapi kemudian tidak ditakuti sama sekali, tidak disegani sama sekali, tidak dihormati sama sekali? Hingga kata Rasulullah SAW di hadis ini, itu karena ada perubahan dalam jiwa manusia, dalam jiwa muslim, dalam diri seorang muslim. Apa perubahannya? Kata Rasulullah, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Perhatikan apa yang ada di dalam diri, terproyeksikan dalam keadaan di sekitarnya atau keadaan secara umumnya. Yang ada di dalam diri manusianya, diri muslimnya, cinta dunia dan takut mati, efeknya, dampaknya
penampakannya tidak sama sekali dihormati, tidak sama sekali ditakuti, meskipun jumlahnya begitu banyak. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bapak Ibu, kalau memang kondisinya seperti ini, maka kita bisa membalikannya. Kalau kondisi saat ini misalnya jumlah umat Islam mayoritas di dunia, kemudian ingin mendapatkan dihormati, disegani, maka dua hal inilah yang pertama harus kita bersihkan, harus kita mawas diri, harus kita perhatikan. Ketika cinta dunia dan takut mati berdampak kepada hilangnya kehormatan umat, maka sebaliknya, mengubah diri agar tidak cinta kepada dunia, agar tidak takut kepada kematian, maka akan mengubah keadaan umat Islam secara keseluruhan. Memang ini tanggung jawab personal, tapi akan berdampak secara massal, berdampak secara kolektif. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Cinta dunia dan takut mati yang membuat keadaan kaum muslimin seperti ini. Apa ciri-cirinya? Kalau kata Rasulullah SAW, ya banyaknya seperti buih begitu. Seperti apa gambarannya? Mayoritas tapi tertindas, banyak tapi tidak berdampak, mudah diprovokasi, menyebar tapi tidak mengakar. Sebabnya satu, cinta dunia dan takut. Boleh jadi sebabnya saya, boleh jadi sebabnya kita semua. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Innallaha la yughayyir hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Di antara ciri-cirinya, tidak berlomba untuk akhirat. Berlomba hanya untuk urusan dunianya. Berlomba dalam urusan materinya saja. Berlomba dalam urusan penampakan yang dilihat oleh manusianya saja. Tidak berlomba untuk dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Labil karena urusan dunia. Gampang sedih dan gampang gembira dalam bab dunia. Tapi dalam bab akhirat, gak gampang sedihnya, gak gampang gembiranya. Nggak gembira kalau bisa menghafal 30 juz. Nggak sedih kalau ketinggalan sholat berjamaah. Tapi kalau ketinggalan pesawat, sedih. Kalau ketinggalan sholat misalnya, tidak sedih sama sekali. Sedikit mengingat kematian. Kenapa sedikit? Karena mengingat kematian membuat dia benci, takut kepada kematian. Mudah jenuh ketika beribadah. Gampang gampang lelahnya. Dan yang berikutnya, sulit khusyuk. Karena kekhusyuan itu, ya khusyuk dalam ibadah, salah satu ciri seseorang yang orientasinya bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sampai manusia mengubah diri mereka sendiri. Kalau tetap sama, maka kondisinya akan terus sama. Kalau dirinya dirubah, jiwanya dirubah, maka Allah akan mengubah. Baik mengubah dari yang buruk ke positif, atau dari yang positif ke yang negatif. Bapak Ibu yang saya muliakan, ayat ini ya ada kemiripan dengan surat Al-Anfal ayat 53. Surat ke-8 ayat 53. Kalau kita lihat, semua itu dimulai dari ma bi anfusihim. Kalau di surat Ar-Ra'd tadi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau di surat Al-Anfal, zalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Siksaan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri. Lebih baik atau lebih buruk, itu semua bermula dari diri kita, dari jiwa kita, dari nafsu kita, ya, dari kejiwaan kita. Dari buruk ke yang jelek, atau dari yang
dari yang buruk ke yang baik, dari yang baik ataupun ke yang buruk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, balasan baik dan buruk kita sendiri yang bisa memilihnya. Kita sendiri diberikan kebebasan untuk memilih. Kita yang menentukan gitu ya, mau baik mau buruk, mau ke surga mau ke neraka mah enggak. Allah kasih pilihan buat kita. Bapak Ibu, di hadis riwayat Muslim ini, dalam hadis qudsi ya, kata Allah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Sesungguhnya itu semua adalah perbuatan kalian. Summa uwafikum iyaha. Aku hitung dan aku sempurnakan balasannya. Faman wajada khairan falyahmadillah. Siapa yang mendapati balasan baik, maka pujilah Allah. Waman wajada ghaira zalik fala yalumanna illa nafsahu. Siapa yang mendapati balasan yang buruk, janganlah mencela kecuali dirinya sendiri. Fala yalumanna illa nafsah. Bapak Ibu, Allah menakdirkan, tapi di sisi yang lain Allah memberikan pilihan. Bagaimana kita mengkolaborasikan dua hal ini? Kalau Allah menakdirkan, ini bukan berarti semua takdir dari Allah itu kemudian tidak bisa kita pilih. Ada takdir yang bisa kita pilih, ada takdir yang memang tidak bisa kita pilih. Apa takdir yang tidak bisa kita pilih? Takdir kelahiran kita di mana, begitu ya. Orang tuanya siapa, fisiknya seperti apa, ini tidak kita nggak bisa milih. Kita nggak bisa milih takdir-takdir seperti ini. Dan Bapak Ibu, semua takdir yang tidak bisa kita pilih tidak akan dihisab oleh Allah, tidak akan ditanya oleh Allah, tidak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena kita nggak bisa milih sama sekali. Apa yang bisa kita pertanggungjawabkan? Yang ada di bawah kemampuan kita untuk memilih. Sehingga kata para ulama, takdir itu terbagi menjadi dua. Iman kita kepada takdir itu terbagi menjadi dua. Ada takdir yang mubrom, ada takdir yang mu'allaq. Takdir yang mubrom, takdir yang tidak bisa dipilih oleh kita. Takdir yang nggak bisa diubah, begitu ya. Manusia nggak punya kemampuan untuk mengubahnya. Tidak dikasih kesempatan, tidak diberikan kemampuan untuk mengubahnya. Yang kedua adalah takdir yang memang bisa dipilih oleh manusia. Boleh jadi lahirnya dari kedua orang tua yang tidak beriman. Tapi takdir ini bisa diubah oleh kita dengan akal yang Allah berikan, dengan fitrah yang Allah titipkan, dengan telinga yang Allah ciptakan, dengan mata yang Allah simpan di kepala kita. Sam'a wal basara wal fuad, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kita yang menentukan balasan apa yang kita inginkan, karena kita diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apalah artinya surga dan neraka kalau manusianya sendiri nggak bisa milih, begitu ya. Nggak ada artinya balasan baik dan balasan buruk kalau memang manusianya sendiri tidak punya kemampuan untuk memilih apa yang akan didapatkan. Sehingga dalam riwayat Dailami ini dari Ali bin Abi Thalib ya, yang saya temukan ini dari Ali bin Abi Thalib. Siapa yang 2 harinya bernilai sama, maka dia akan merugi. Siapa yang harinya lebih buruk dari sebelumnya, maka dia terlaknat. Dan siapa yang tidak bertambah harinya, maka sungguh ya, nilai harinya dia berada dalam kekurangan. Dan siapa yang berada dalam kekurangan, kematian lebih baik baginya. Siapa yang rindu surga, bersegera berbuat baik. Siapa yang takut neraka, lupa dari syahwat. Siapa yang waspada dengan kematian, ringan baginya segala kenikmatan dan kelezatan. Bapak Ibu, saya kira ini mungkin yang bisa disampaikan pada pertemuan kita malam hari ini. Dan kemudian ya, sebagai penutup dari ayat tadi, yang mungkin ini sebagai pamungkasnya begitu. Sebagai pamungkasnya. Ketika tadi kita sampaikan bahwa
Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan kepada manusia untuk memilih, di sisi yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala juga punya hak prerogatif kalau menginginkan sesuatu. Jadi seimbang ya. Di ayat ini kita diajarkan keseimbangan. Bukan berarti manusia itu kemudian bisa mengalahkan Tuhannya, sehingga Tuhannya itu ada di belakang nunggu terus-terusan, enggak. Tapi penggalan ayat berikutnya itu menyeimbangkan. Wa iza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahu min dunihi miwal. Di penggalan ayat ini manusia punya kebebasan untuk memilih, untuk mengubah. Di penggalan ayat yang berikutnya ini tentang kekuasaan Allah, hak prerogatif Allah. Kalau Allah menginginkan keburukan, maka nggak ada yang bisa menolaknya. Jadi kalau boleh saya ilustrasikan seperti orang punya kebebasan untuk milih, mau tertib atau mau tidak tertib. Tapi kalau sudah memilih, dia tidak punya pilihan untuk memilih balasannya begitu. Saya pengen memilih tidak tertib, tapi balasannya saya pengen milih tidak dihukum, nggak bisa, gitu ya. Saya pengen milihnya melanggar, ya, melanggar perintah Allah. Tapi saya pengen milih tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nggak bisa. Untuk untuk kebaikan dan keburukannya, untuk amalnya kita bisa memilih. Tapi untuk balasannya kita tidak bisa memilih. Wa iza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahu min dunihi miwal. Tidak ada yang bisa melindungi kalau Allah menginginkan keburukan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ada doa dalam sujud, a'udzubika minka. Aku berlindung kepadamu darimu. Aku berlindung kepada rahmatmu dari murka-Mu. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa kandungan dari surat Ar-Ra'd ayat ke-11. Ada 5 ya kandungannya tentang iman kepada malaikat, kemudian tugasnya malaikat, kemuliaan manusia, iman kepada takdir, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukur jazakallah Ustaz, paparan materinya ya Allah sangat luar biasa ya. Banyak beberapa yang memang perlu pemikiran yang perlu pendampingan barangkali ya kalau untuk urusan takdir ini gitu. Karena oh gitu ya luar biasa banyak. Tapi insya Allah tadi juga saya juga mohon maaf ada beberapa hal yang membuat saya tidak bisa mengikuti seutuhnya karena tadi nih di kereta tuh Ustaz ternyata ada pas lewat hutan tuh sinyal terputus. Namun memang alhamdulillah tadi juga saya menyimak sekali poin-poin yang ternyata bahwa di surat Al-A'raf 11 itu Ustaz menekankan bahwa itu adalah sebuah perubahan baik yang dimaksud saja, di mana Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum menjadi lebih baik seandainya kaum itu tidak merubah nasibnya sendiri. Namun di ayat yang surat Al-Anfal tadi saya juga lupa ayat berapa, ternyata Allah setelah memberikan nikmat kepada suatu kaum dan Allah juga akan merubah nikmat tersebut, tidak akan merubah nikmat tersebut kecuali kaum tersebut merubah nasibnya barangkali ya. Artinya mungkin itu berhubungan dengan ayat yang tadi Ustaz ya. Ngeri juga tadi Ustaz menyampaikan dalam ayat apa saya lupa bahwa Allah tidak akan meninggalkan kecuali kita yang meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya mungkin begitu Ustaz, mohon maaf jika ada kekurangannya. Ini ada pertanyaan yang sangat luar biasa Ustaz. Ini pasti pertanyaan dari banyak orang nih. Dari Dr. Suwardi. Beliau menanyakan bahwa sebentar ini saya pakai karena suara saya masih terdengar ini. Ya, dari Dr. Suwardi menanyakan bahwa kita semua yakin dan percaya bahwa Allah adalah penguasa alam semesta. Kalau kita lihat kenapa negara-negara non-muslim, negara-negara katakanlah kafir begitu, justru rata-rata secara ukuran duniawi itu lebih baik Ustaz. Sementara negara-negara yang muslim
ya mungkin kita tahu sama-sama ya tahu ya. Dan juga lebih dari itu, kadang kita juga suka melihat Ustadz, tidak hanya mungkin ukuran negara dunia, barangkali ini mungkin saya menambahkan dari Dr. Suhadi, kita juga kadang melihat Ustadz, nah, kita teh sok sholat, sok tahajud saja. Tapi ada juga teman-teman kita, saudara kita mungkin baik yang muslim maupun yang kafir gitu ya, yang ibadahnya mungkin bisa dikatakan ya bukan takabur kita lebih baik ya. Ya kelihatannya mungkin begitu, tapi nasibnya lebih baik, dunia lebih baik. Kalau kita sedikit-sedikit coba lagi, sedikit-sedikit coba lagi. Itu sih mohon penjelasan Bapak Ustaz Nun, Ustaz Manggal. Baik. Sebentar. Suara saya masuk ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas Ustaz, alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, yang pertama, cara pandang kita sebagai orang yang beriman kepada hari akhir, begitu ya. Kita melihatnya dunia dan akhirat. Sehingga mudah-mudahan dengan utuh kita bisa lebih fair begitu dalam menilai pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ya, Allah memberikan banyak di dunia bagi orang-orang yang tidak beriman, karena Allah tidak akan memberikan di akhiratnya. Boleh jadi begitu. Karena kita menilai bukan hanya dunia saja, setelah dunia kita percaya ada akhirat. Dan boleh jadi ada yang dunianya tidak diberikan melimpah. Contoh misalnya begini. Siapa yang lebih baik ya secara ekonomi? Nabi Musa atau Qarun? Nabi Musa, Fir'aun. Begitu. Siapa yang lebih baik dari sisi ekonomi? Nabi Muhammad atau Raja Persia pada saat itu? Nabi Muhammad atau Raja Romawi saat itu? Raja Romawi, Raja Romawi, begitu ya. Itu secara duniawi. Boleh jadi Allah memberikan kepada orang yang tidak beriman dunianya sangat luar biasa, karena nanti di akhiratnya nggak akan dikasih apa-apa. Tapi bagi orang yang beriman, ada yang Allah berikan dunianya, ada yang Allah berikan simpan dunianya nanti untuk akhiratnya. Nah, inilah yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala Allah sebutkan dalam surat Hud, surat ke-11. Surat ke-11 persisnya ada di ayat berapa? Kita tampilkan ya. Surat Hud, surat ke-11, ayat ke-15 dan ayat ke-16. Di ayat ke-15, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya. Kalau yang memang diinginkan dunianya, kami kasih. Kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Balasan dunianya sempurna. Dan mereka di dunia nggak akan dirugikan sama sekali. Nggak akan dirugikan. Tapi di ayat ke-16, itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat. Nauzubillah min zalik. Kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Boleh jadi inilah jawaban kenapa kalau orang beriman, ya kadang balasan dunianya itu nggak sesempurna orang-orang yang tidak beriman. Boleh jadi kerjanya sama maksimal. Padahal ini lebih religius, lebih taat, tapi kok balasan dunianya nggak sesempurna yang lain ya? Boleh jadi jawabannya di ayat tadi, Allah akan simpan balasan ini nanti untuk akhiratnya, supaya lebih maksimal balasannya. Karena kita percaya, yang terbaik itu save the best for the last, gitu ya. Menyisihkan yang terbaik untuk yang terakhir kalinya. Dibandingkan enak di awal tapi perih di akhir, lebih baik kita berhemat di awal tapi nanti bisa bersenang-senang di akhir. Begitu. Ini yang pertama. Yang kedua, ada juga
orang-orang yang memang ya rizkinya sangat melimpah, ya, tertentu begitu ya. Seperti Nabi Sulaiman, dunianya iya, akhiratnya juga iya begitu. Seperti siapa lagi? Zulkarnain gitu ya. Dunianya iya, akhiratnya juga iya begitu. Tapi secara umum rumusnya kita percaya bahwa hidup ini bukan hanya dunia, tapi juga ada akhiratnya. Seperti itu mungkin wallahu a'lam bishawabnya. Terus kalau dikaitkan dengan kenapa tidak atau belum mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sayang. Karena Allah adil begitu ya. Mereka sudah berusaha keras mati-matian, masa balasannya nggak dapat sama sekali begitu. Sehingga Allah kasih di dunia. Kalau tidak ada balasan dunia, balasannya ya nanti di akhirat nggak dapat apa-apa tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, syukur Ustaz jawabannya. Ini ada pertanyaan yang berikutnya dari Dr. Yuniarti, cuman mohon maaf dokter, ini tadi dari Bapak Panji memasukkan kepada saya, karena mohon maaf tadi putus nyambung nih saya masuk Zoom-nya. Ini sudah saya dikopikan, hanya memang saya belum paham maksud pertanyaannya barangkali. Dari Dr. Yuniarti barangkali silakan, apakah akan menyampaikan melalui audio, kita masih ada waktu. Izin pada manusia Ya, saya belum paham pertanyaannya. Ya, khawatir salah persepsi. Dokter Yuniarti, bagaimana? Apakah disampaikan? Mangga, dokter. Sebelum atau barangkali Ustadz sudah memahami bagaimana maksudnya. Tidak bisa membuka mic beliau katanya. Saya tidak paham itu pertanyaannya. Mangga, Pak Ustadz sudah bisa membuka mic. Oh, silakan Dokter Yuniarti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksud saya begini, Pak Ustadz. Kan kalau misalkan orang itu banyak berbuat dosa, berbuat kesalahan nih, Pak Ustadz. Tetapi dia itu dari saya pernah melihat, Pak Ustadz. Jadi dia tuh senangnya berbuat keburukan, Pak Ustadz. Contohnya berdusta. Nah, sudah kita kasih tahu itu berdusta itu perbuatan kurang baik. Nah, udah kita kasih tahu beberapa kali, tetapi dia tuh masih begitu-begitu aja, Pak Ustadz. Sampai dewasa itu emang dia dari kecil itu kebiasaan dari kecil. Dan kebiasaan dari kecil bukan hanya berdusta saja, Pak Ustadz. Suka mengambil barang orang itu, Pak Ustadz. Tetapi dia tidak mengakui mengambilnya gitu, Pak Ustadz. Itu berbuat terus-menerus sampai dewasa itu bagaimana, Pak Ustadz? Jadi kalau berbuat kebaikannya saya melihat tidak ada. Jadi kalau bertanya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang bukan hal yang mudah begitu ya mengubah seseorang. Jangankan mengubah orang lain, mengharapkan perubahan orang lain, kadang mengubah diri kita sendiri saja bukan main begitu beratnya. Sehingga hal yang pertama yang bisa kita lakukan untuk mengharapkan perubahan dari orang lain adalah memberikan contoh terbaik. Ini yang nomor satu pastinya. Yang kedua, kita memohon ke Allah. Minta dulu ke Allah, karena semua perubahan itu dimulai dari hati, dari jiwa kita, gitu. Yang bisa mengendalikan hati dan jiwa manusia hanya Allah Subhanahu wa taala. Iya, jangankan kita, ya. Sehebat-hebatnya Rasulullah dalam berkomunikasi, sebaik-baiknya akhlak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tapi kalau Abu Jahal memang menolak, ya menolak gitu. Jadi bukan karena faktor kehebatan manusia sehingga orang itu bisa jadi taubat, bisa jadi berubah, bukan. Tapi karena atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang hebat apa Rasulullah dalam berdakwah, kurang manis apa akhlaknya Nabi, kurang hebat apa Nabi dalam berkomunikasi, tapi karena tidak ada izin Allah dan Abu Jahalnya memang menolak, begitu ya. Kalau contohnya Abu Jahal, ya sudah. Apalagi kita, Nabi bukan, begitu, akhlak juga ya kita tahulah seperti apa diri kita, ibadah juga tidak seperti Nabi, sehingga yang bisa kita lakukan pertama selain tadi
memberikan contoh. Yang kedua, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi sudah kita sampaikan, kita kasih nasihat, kita kasih pandangan, kita kasih masukan. Yang terakhir ini doa, mudah-mudahan bisa mengubah keadaan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallahu Ustaz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita sudah tiba akhirnya di penghujung kegiatan kita pada malam hari ini. Barangkali mohon izin Ustaz, seperti biasa sebelum ditutup untuk dipimpin doa bersama barangkali Ustaz. Mangga Ustaz. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillah, hatur nuhun Ustadz atas doa yang telah dipanjatkan untuk kita semua dan juga ilmu yang telah disampaikan pada malam hari ini. Insya Allah kita tidak puas Ustadz. Semoga kita akan mendapat kajian yang lebih dalam lagi dari Ustadz. Insya Allah kita bertemu lagi di Ahad pada bulan yang akan datang. Sebelum tutup Ustadz, saya belum bertemu dengan Ustadz semenjak Lebaran ini. Kami semua hapunten Ustadz lahir sareng batin. Taqabbalallahu minna minkum Ustadz. Hapunten semuanya kelepatan. Habis mewakili diri saya pribadi, pengurus Asifa, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas tutur kata yang salah, mungkin akhlak yang kurang baik, mohon diapunten Ustadz. Amin. Amin amin. Baik, insya Allah kita bertemu kembali pada hari Ahad yang akan datang. Mohon maaf pada hari ini atas segala kekurangan dan ketidaknyamanannya, barangkali saya memimpin memandu di perjalanan, hapunten pisan kepada Ustadz dan juga kepada jamaah semuanya. Terima kasih. Semoga bertambah ilmu kita pada malam hari ini, juga bertambah amal kita, juga menjadi wasilah, bertambah juga keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah mudahkan kita semua untuk bisa mengamalkan apa yang kita dapat pada malam hari ini. Kita tutup kegiatan kita pada malam hari ini dengan membaca doa kifaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Enggak sami-sami. Hatur nuhun Ustaz. Nuhun, Ustaz. Mugi-mugi enggal tiasa tatap muka deui di Asifa. Insyaallah. Amin. Hatur nuhun pisan Ustaz. Hatur nuhun Ustaz, hatur nuhun Kang Adi. Assalamualaikum. Sami-sami dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.